Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kebetulan saya lagi mampir ke rumah Om Tan namanya. Dia kerja di company tempat saya kerja juga. Dan saya mau mampir, mungkin mau ngobrol sama dia dan tanya-tanya karena dia di Amerika sudah cukup lama. Nah ini dia, kita udah sampai di rumahnya. Mari kita coba masuk dan ketok-ketok rumahnya. Hai Cut. Halo, halo. Halo, Om. iya, masuk, Gimana, Om? masuk. Sehat, Om? Yo, halo. Sorry ganggu, Om. Gak apa-apa, yuk masuk. Ayo masuk. Oh, ada anjingnya. Biarin. Iya, ya. Ada mobil dua. Ayo, masuk dulu, masuk. Oke. Saya kasih ke dalam. Oke guys, ini di sebelah saya udah ada Om Tan. Ini dia udah lama tinggal di Amerika. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya sama Om Tan. Suka dukanya tinggal di Amerika atau mungkin sejak awal dia datang ini gimana gitu kan? Gimana Ya, Om? betul. Mungkin bisa. Ya, saya ceritain. datang Nah, sesudah 98 lewat berapa hari gitu. jadi pas Pas kerusuhan. kerja kerusuhan, pas saya datang, nggak lama saya datang, berapa hari saya datang kerusuhan itu sampai ke Amerika ya susah payah lah gitu. Berarti Makanya, datang ke Amerika sekeluarga langsung. ya sekeluarga, cuman anak dua saya tinggal. Oh, berarti anak yang paling kecil dibawa? Atau Enggak, yang- paling gede saya bawa, yang nomor 2, nomor 3 saya tinggal. Oke. Nomor 2. Sorry, anak yang paling gede umur berapa waktu itu? Waktu itu umur 18 tahun. Saya Oh, pas lulus berarti ya? lulus ya, lulus SMA. Lulus SMA. Gitu. Ya datang kemari, ya kita sambil cari-cari lihat mana yang paling bagus tempatnya lah gitu. Sorry Om, asalnya dari mana? Saya Jakarta? Jakarta ya langsung ke Amerika sini. Ya cuman California ini kata orang paling enak gitu. Cuman kita dapat kerjaannya di luar kota. Tapi sebelum Om datang, udah tahu belum info-info tentang Amerika atau mungkin ada? Ada yang teman yang ngasih Oh, ada tahu. teman yang udah di sini Ngasih dulu. tahu ya, Oke. dia bilang orang Malaysia katanya. Malaysia, oke. Kamu pada ditambak, mendingan kamu tuh mau nggak datang ke Amerika? Terus saya tanya, gajinya berapa duit? Nah, Iya dong, saya nanya. sebelumnya berapa. Om kerja di Jakarta? Ditambak. Dia orang Malaysia itu, Le Francir, makan makanan udang, jual ke saya. Oh, oke. Terus dia nanya, kamu kerja apa yang punya sendiri? Saya bilang, saya itu kerja sama orang, sama Berarti saudara kerjanya lah. di perairan laut, Iya, di tambak udang. tambak udang, Cuman di daerah Jakarta. enggak, ya apa, Pemanukan. Oh, Pamanukan. Pinggir laut lah, Pinggir pinggir laut. laut. Oke. Udah gitu, pas dia bilang, nanya saya bilang, mau dong kalau begitu. Cuma waktu datang tuh cuma 1.250 Apanya tuh? per bulan, gaji gajinya. kalau di Amerika. Saya bilang hitung-hitung kalau saya sendiri mungkin pas-pasan lah ya buat pakai gitu ya. Tapi ini dia bilang berapa orang aja ya, saya bisa nentuin anak saya, istri saya datang ke Amerika bertiga kan udah 3.000 lebih. 3.000-an lebih, makan nggak seberapa, tinggal di dalam. Oke. Makan di Dikasih dalam, mes berarti. iya dikasih tinggal. Dikasih tinggal. Jadi kita bersih kan, cuman libur 1 minggu, cuma libur sehari. Kerja itu 10 jam. Itu langsung ke California? Langsung ke California dulu, begitu baru ke Ohio. Oh, di Keluar state. kota, luar state. Luar state cuman hanya 11 bulan. Tapi keluarga ikut semua? ke luar Semua, satu restoran tuh tiga-tiganya kerja di restoran. state? Oh, oke. Jadi kerja di restoran ini saya kan nggak tahu apa-apa. Iya. Ya di belakang cuci piring. Waktu itu butuh orang cuci piring, saya oke. Tapi Waktu itu- sebelumnya dapat kerjanya itu udah ada nggak, dikenalin di atau? agennya itu nyari orang. Kebetulan pakai agen berarti pakai agen. Agennya itu kita yang nggak bayar. Yang agen tuh restoran yang bayar. Restoran yang bayar. Iya, kita Dia nggak ada khusus keluar supply uangnya. Dia staffing gitu ya? dia nyari agen nyari kita.
Udah gitu dia Tapi yang bilang, kenalin dari agennya siapa? oh ada orang Malaysia Oh, juga. Malaysia Itu itu. yang saya mau bilang, dia bilang suruh datang Suruh datang itu, itu. datang. Maka itu saya jadinya sedikit, ya enak juga ya. Kalau gitu udah ada teman, kita Ya. nggak takut lagi. Benar-benar. Udah ada Kalau kenalan. gitu udah ya. ada kenalan. Kalau begitu saya bilang boleh. Langsung saya pulang Jakarta ngomong sama istri, ngomong sama anak, mau nggak ke Amerika? Ah nggak Pak, saya mau ke Australia yang paling gede itu. Yang gede anaknya. Saya bilang ke Australia mau berapa duit? Iya. Lu belum sekolahnya, belum apa? Udah ke Amerika aja dah. Kita cari uang dulu. Ya udah, pas-pasan begitu. Ya udah Pak, minta ada visa. Minta. Dapat 5 tahun visanya. Nah, ngajuin visanya itu hanya 3 orang atau semua anak? Enggak. Semua anak, cuman yang 2 nggak dapat. Katanya masih kecil nggak bisa. Oh, oke. Nanti takutnya juga mungkin kalau saya lihat ya, uang saya kurang. Oh. Soalnya baru beli rumah di Jakarta Iya, waktu jadi itu. yang di-approve 3 orang. Ya di-approve 3 orang. Aduh, gua bilang kok nggak bisa semua, tapi semua mau taruh di mana nanti ya? Jadi anak yang 2 kecil itu ditinggal. Tinggal sama ciu-ciu, Oh, sama istilahnya ciu-ciu kiukung lah dia panggil. Jadi tinggal di sana nggak sampai setahun lebih lah. Saya datang ke Amerika, udah gitu ya saya kerja. Cuman di California cuma hanya 1 minggu loh saya loh. Lagi hoki Nah, semuanya. waktu gue datang, stay di mana di California? Di Ngekos atau? enggak, maksudnya tinggalnya di teman punya rumah juga, itunya orang Malaysia itu. Malaysia itu. Dia juga. Berarti dia Ya dia ngundang dia juga jadi agent gitu. Saya bilang wah gitu. kita punya nasib bagus juga, saya bilang. Datang bertiga, satu kerjaan, satu Satu restoran, mes lagi, ya, satu restoran. mes Ya, itu lagi. jarang itu kayak gitu. Gitu jarang Bisa loh. langsung Saya bilang bisa pas. Tiga-tiganya boleh kerja lagi kan? Satu istri saya Mandarinnya cuman ya setengah-setengah lah gitu. Tapi dia tukang buat sayur. Dia namanya Buffet dulu kan. Oh, iya. Begitu tahun Dari 98 dapur loh. kasih ke depan. Dari dapur bawa ke depan. Itu panggil sayur. Ya istri saya bisa. Saya juga ya seneng juga bisa dia. Anak saya jadi WT di depan. Waitress. Nah, waitress. Udah gitu, sayanya tukang cuci piring. Kebetulan nggak ada tukang cuci piring. Ya udah datang, ya udah cuci piring dah. Enak juga. Berarti untuk restorannya cukup ramai kali Buffet. Rame. Dia baru buka. Udah gitu, saya Bosnya orang mana kalau boleh? orang Huco, orang Orang Talu, China. orang China ya. Begitu di sana netap udah kerja, dia lihat saya bagus tiap hari kerjanya, habis nggak kalau lagi sepi, lagi ini sedikit sepi, saya bantu panggang apa babi, ayam, potong sayur. Potong sayur semua. Jadi itu kayaknya kepalanya yang koki itu kelihatan, oh rajin orangnya. Dia maunya nyarinya yang kayak gitu. Bagus lah. Udah gitu kerja lumayan, cepet juga gitu. Kita masih muda ya, potong sayur. Diajarin sekali. Umur berapa Om waktu itu? 40. 40. Oke. 42an lah gitu. Saya begitu nyampe, ya maksudnya diajarin sekali udah bisa, ya udah pelan-pelan, step naik. Naik, main jadi tukang cuci piring, udah gitu, udah terus jadi apa? Potong-potong sayur, udah bisa tukang minyak, tukang goreng-gorengan. Nah, itu agak berat tuh, udah berat deh, itu udah berat deh. Berarti kerja di situ berapa lama? Di Buffet di Ohio 11 bulan. Oh, bertahun. Saya pulang ke California, langsung saya pergi cari lawyer. Oh, ngurus asylum. Iya. Langsung dapat. Langsung dapat. Oke. Wah, itu benar-benar oke dah saya bilang. Berarti sekeluarga pindah California. Semuanya. Dari Ohio semua pindah lagi. Dari bos ini yang buka restoran, dia buka di California. Oh, dia buka lagi. Buka di sana dikasih sama saudaranya. Jadi kita disuruh pulang. Yang mau dipakai orangnya rajin-rajin, bagus gitu. Jadi kebetulan dia nanya saya, mau nggak ke California lagi balik? Mau, saya bilang.
Semuanya, nggak satu kamu aja, nggak Sekeluarga. cuman Asuk, sekeluarga juga. Iya, saya bilang, boleh, saya nyewain apartemen buat kamu orang. Wah, itu benar-benar Enak juga, Iya, dia tanggung, dia ditanggung. Dikasih apartemen Jarang tinggal. loh, Iya, kalau jarang, waktu jarang. itu memang semua dikasih tinggal loh. Jarang loh. Di Upland, restorannya di Upland, di ini di Food Hill, di Upland Euclid. Dia punya tempat tinggal. Iya, boleh. Udah. Dia bilang jalan kaki juga pulang ke restoran, bis datang, mau pergi juga pulang, cepet. Udah nggak usah diantar. Ya, boleh. Ya udah kerja bertiga Kapan lagi kan dapat mes tinggal. Udah gitu minta libur bertiga, sama memang tiap kali libur bertiga. Minta libur bertiga langsung pergi ke Menteri Park cari lawyer. Orang Chinese lawyernya. Udah dapet. Udah dapet. Lawyernya berapa duit waktu itu? Zaman 2.500. 2.500. Kalau seumpama dia lawyernya bagus, dia bilang kalau kamu baru 11 bulan datang mari, mungkin baru ribut gak lama ya tahun 2000-an ya. Benar. Dia bilang kalau nggak dapat saya kembaliin kamu duit. Wah, soalnya pas habis kerusuhan. Iya, betul. Tahun 2000-nya Om ngajuin. Betul. Enggak, bukan tahun 2000 loh saya ajuin. 99, nggak nyampe 99. Iya, 98, 99. Masih dekat lah ya jaraknya. Tahun 2000, tahun 98 ujung udah dapat, saya udah diresmiin, katanya udah sidang apa, kamu udah disetujuin. Kamu dapat green card. Wah, udah. Wah, itu beruntung lagi langsung dapat green card. Tapi benar-benar saya bilang kalau saya ceritain itu ya jalannya berarti memang lancar gitu. Lancar ya, nggak Kayaknya pokoknya gitu. Senengnya itu udah luar biasa lah, jarang lah. Betul. Yang bisa kayak saya itu jarang gitu. Maksudnya yang saya datang dapat kerjaan bertiga, nggak mencar, udah gitu, dapat apartemen di tempat tinggal, di Ohio. Memang dari bawah naik ke atas, cuman ya nggak apa-apa, yang penting kita belajar. Iya, betul. Gitu. Ya susah payah itu kita datang sini memang kerja keras, cuma ada hasil. Tapi kalau yang kerja keras nggak ada hasil itu kita percuma dong. Yang satu jangan main kasino. Judi itu bahaya. Judi itu berbahaya, habis semua. Uang bisa habis semua. Nah udah gitu sampai kemari dia buka buffet juga. Saya kerja sama dia. Di sana 11 bulan, di sini hampir 16 tahun. Wow, 15 tahun. 15 tahun. Kerja itu? Iya. Masih kerja di situ? Masih kerja di situ, buffet itu. Buffetnya rame. Iya, di Upland. Jadi Om bisa dibilang udah kepercayaannya. Iya, saya juga tukang kunci pintu malam, kepalanya nggak ada. Asuk, tolong liatin semua pintu. Oke, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Semua saya yang iniin. Udah gitu. Itu kerjanya dari jam berapa Om? Sampai jam berapa? Jam 9 masuk sampai jam 10 malam, kadang 12 jam. Cuman ya memang jam-jamnya kita nggak kayak perhitungan lah. Nggak ada lemburnya, saya udah bulanan gitu dikasih. Udah gitu naik gaji ya tambah naik sampai belakangan dia mau jual. Asuk, kamu belajar jadi koki. Oh, dia mau jual itu restoran. Kamu belajar jadi koki. Itu tahun berapa? Apakah gara-gara COVID atau sebelumnya itu tahun 2013, 2010. Dia mau jual kan apa? Apakah sepi atau dia mau buka restoran yang Jepang. lebih besar lagi? Iya, lebih besar lagi. Cuman dia suruh saya ke sana, saya bilang udah nggak ada, saya di restoran udah 15 tahun, udah 16 tahun udah cukup dah, saya bilang gitu. Nah, saya berhenti tuh. Oh, setelah dia mau jual, Om berhenti? Iya, setelah dia mau jual, saya berhenti. Gak lama, ya dikasihlah pesangon gitu ya. Dia jual, untung juga sih. Dia bilang, ya udah kamu pergi aja ke Escofina. Buffet juga. Saya jualan saya, kamu mau kerja apa ya boleh, gitu. Ya udah saya pilih aja kerjaan yang gampang-gampang.
Tapi untuk istri sama anak pada saat itu gimana? Oh, istri udah nggak kerja di Bape lagi, berhenti. Berhenti juga Dia semua berhenti, nggak dia udah lama. Kan di sini kalau dengar kita bisa pindah kerjaan yang lain lebih bagus, ya apa salahnya gitu. Iya, iya. Jadi si anak pas dapat green card Iya. 2000 pas tahun 2000 2000. green card yang belum ada tapi dia udah working permit udah ada langsung dia sekolah Oh, yang lanjutin gede sekolah, nih lanjutin sekolah. lanjutin sekolah university tapi dia college dulu di 2 tahun. ini setahun dia lulus langsung dia masuk ke ini Pomona itu University Pomona itu dia masuk dia sekolah 5 tahun ambil engineering pas dia lulus ya itu dapat kerjaan di Chevron. Jurusannya apa soalnya kalau boleh tahu? 5 tahun dia lulusan 5 tahun langsung dia ambilnya engineering. Oh, engineering. Bagian mesin. Tapi nggak bagian mesin ya, cuman dia matnya kuat, dihitung-hitungan. Jadi analisa ininya ya. Ya, kalau pipa yang berapa dalam, berapa pakai pemakaian, berapa ini dia yang hitung semua. Sekarang jadi kepala di sana. Nah, untuk kan dia mau masuk university tuh. Biasa bayar atau enggak sih? Kadang orang penasaran di sini kalau kuliah di sini. Oh, kuliah gini, gitu? kuliah tergantung kita orang tuanya kan waktu itu baru umur 20-an. Kerjaan belum gitu ada. Pinjam sama sekolahan, Bang. Oh, berarti kita bisa loan ya? Iya, maksudnya pinjam, kita nanti udah habis itu kita bayar, habis lulusan kita bisa bayar. Kita bisa cicil kan? Cicil ya. Di sini enaknya gitu. Iya, kita bisa. Ya kalau memang dia punya ininya bagus, ya kita bisa minta, maksudnya apa namanya pengenteng lah supaya nggak gitu berat, apa namanya itu ya. Lah untuk nyicil. Jadi ya jadi itu semua nggak habis banyak kok dia juga udah gitu lulus sampai dia sekolah udah lulus. Sebelum itu saya mikir nggak mungkin dia kalau sekolah nggak mungkin dia tinggal di apartemen lagi. Betul. Kan jadi nggak enak kok. Iya. Sama bos kita juga bilang, wah ini anak kamu udah Dia sekolah. udah keluar juga. Udah keluar, udah nggak ada kerjaan lagi kan. Tapi Om harus pindah lah paling nggak sewa tempat lain kan. Saya beli rumahnya di Fontana itu. Oh, beli di Fontana. 3 kamar. Oke. Pas kebetulan adiknya udah mau datang. Adik anak Om yang perempuan, anak saya yang perempuan 2 ini mau datang. Pas tahun 2002 apa 2001. Oke. Dia mau datang, pas saya kan waktu isi formulir permintaan tuh bikin nama-nama dia juga, anak kita, surat lahir apa semua lengkap kan. Jadi ajuin dapet, kita udah begitu. Berarti Om invite mereka untuk datang. Iya, datang, tarik ya, kan? karena udah green card. Green cardnya belum keluar, tapi udah boleh mohon dia karena udah proof kan. Nah, belilah rumah yang di Fontana. 3 kamar. Ya, 3 kamar. 85.000. Masih murah dulu. Ya, murah. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000 Agustus kalau nggak salah tuh. Berarti sejak dapat green card nggak lama beli rumah. Beli rumah ini kan enak. Iya. Dia lihat kreditnya, lihat di bank, tiap bulan masuk uang, udah gitu bayarnya sebulan cuma gopek. Nah, masih murah. DP-nya berapa? DP-nya 10.000. 10.000. Iya, itu juga udah banyak itu 10.000. Aturannya nggak usah DP juga dikasih karena. Terus bang, kamu baru dapat working permit gitu mau beli rumah mana bisa? Mana surat-surat kamu? Ya lu tanya sama lawyer saya bilang. Nih lawyer saya. Tanya sama dia, yang tukang ituin rumah, tukang cari-cari rumah, salesnya. Nih cari nih, dia telepon. Oh iya dia udah resmi kok green card. Kamu green card biasanya lebih mudah kan? Waktu itu green card
Dia kan nggak tahu green card tuh bisa beli rumah. Dia karena udah belum keluar green card-nya kan udah bisa beli rumah juga. Iya. Apalagi sekarang working permit aja udah bisa beli rumah kan. Udah legal lah sekarang. Udah Immigration nggak udah ini legal. lagi. Jadi begitu diajuin, dia tanya ke lawyer bilang, oh ya dia udah sah kok. Boleh tanya ya sama pemerintah, nggak apa-apa. Wah, akhirnya dikasih. Rumah yang saya lihat 85.000 tuh udah langsung jadi. Dikasih 85.000, nggak ada nawar. Dia bilang sekian. Ini DP 10.000, DP masuk. loan-nya berapa berarti? Untuk jangka berapa tahun loan-nya? 30 tahun 30 juga, tahun. cuman 1 bulan cuma bayar gopay. Bulan 500. 500, 400 lebih sampai 500 lah udah. Itu udah include semua property tax segala macam. Enggak, waktu itu tag masih bisa, enggak apa-apa, kita cuma bayar itunya aja, jadi 500. Udah gitu anak saya bilang, Pak, saya kan tinggal di Fontana dong. Iya, saya perlu mobil, ya oke beli. Udah beli mobil, suruh dia udah beli. Saya udah kuliah. Udah kuliah, ya kuliahnya di Cepi sini. Ini dia masih college di Cepi. Iya Cepi sini, deket juga sih di Fontana. Udah gitu ya nyampe, dia begitu pindah, dia sekolah tiap hari, ya tiap malam ya saya kadang 2 malam, 3 malam. Masih tinggal di apartemen itu ya? Enggak, iya, cuman 2-3 hari saya pulang sana dia. Di rumah baru. Rumah saya yang itu. Ya gitu ya pulang pergi liatin tuh anak gimana sekolahnya. Nah dia masuk ke Pomona, baru itu udah universitinya baru saya tenang dah, berarti udah anak tuh benar-benar udah kayaknya udah lepas, dia udah kepikir sendiri. Kita orang nggak usah mikirin lagi, ya udah. Adiknya juga udah datang, ya adiknya sekolahnya juga deket, seberang sekolahnya, seberangnya itu dekat rumah tuh nggak ada 150 meter. Oh, dekat jadi, sama rumah. Jadi aman banget, saya juga tenang gitu ya. Di SMA-nya, di SMP, di SMA-nya semua di situ, wah enak deh. Ya udah saya cuma seminggu, 3 hari, 4 hari pulang atau 5 hari pulang. Masih kerja di itu ya? Di Bape, istri saya juga udah gitu kerja. Istri kerja di mana setelah masih enggak, belum. Dia masih ya di Bape juga. Masih di Bape. Waktu itu baru tahun 2002, 2003 masih kerja di Bape. Saya juga masih kerja, masih lama. Kerja di sana, ya ada bagusnya juga, kita dapat gajinya bulan. Udah gitu, kita nggak bayar tax. Ya dibayar cash separuh. Separohnya paycheck, separohnya cash. Jadi udah enak. Dia tanggung semua apa. Berarti bosnya pengertian juga untuk orang baru datang. Pajak saya, tax saya juga dia yang bayar. Jadi ya udah enak lah, udah nggak usah pusing. Saya juga ya kerja sampai 2012, 2013 itu kata bos saya itu restoran mau dijual. Harganya juga masih bagus. Ya udah lepas saja, saya bilang. Dia cari lagi yang lebih besar. Yang lebih ini, dia mau cari mau buka restoran sushi. Terus suruh saya juga bantu sana. Ya oke, saya bilang nggak apa-apa, saya bantu gitu. Cuma bantu berapa bulan, sepi. Oh udah beli segala macam, udah buka. Udah buka, sepi. Ya namanya mungkin lokasi apa gimana lah. Saya bilang, udah dah, saya nggak mau kerja. Oh ya udah, kamu pindah ke Escofina, punya saya juga. Udah nggak apa, kalau gaji nggak usah pusing katanya. Ya, saya ke Escofina. Di situ sampai 12-13. Masih Bape juga? Bape yang sebelumnya itu sama? Iya. Rame, dia buka berapa cabang-cabangnya banyak. Udah gini, udah dibuka. Jadi Bape, udah saya duduk lagi situ, kerja udah kenal orang-orangnya pada kenal. Ya udah, semuanya panggil saya sih Asuk. Oh Asuk datang nih, udah apa juga udah beres lah, pokoknya nggak usah pusing dah. Orang kepercayaan bos. Dia bilang tahu, pokoknya kerjaan udah beres, gak udah gas tahu lah. Udah
Kerja sampai itu bosnya semua bilang mau pulang ke China. Semua buffet dijual. Ya udah, Oh, bosnya mau balik ke Iya. China. Padahal dia udah pendudukan loh. Dia mau balik, nggak tahu mau usaha apa. Iya, iya. Apa Dia mau jual semua restoran. jual apa dia mau hindarin apa pajak-pajaknya. Iya, Kita nggak tahu ya. Iya, iya. Dia pulang, udah pulang, nggak lama juga balik lagi. 4 tahun 3 tahun balik lagi. Dia buka lagi. Nah setelah jual Om berarti nggak kerja kan? Udah nggak kerja, saya berhenti dulu. Berhenti cari kerjaan apa yang cocok ya. Iya, iya. Saya pikir apa mau buka restoran kecil-kecilan. Saya tanya, kepegang nggak? Kalau nggak kepegang jangan. Dia bilang, capek nggak? Kalau nggak kalau kita masih kuat nggak apa-apa. Kalau nggak jangan. Saya bilang kuat sih, tapi hoki-hokian sih. Saya bilang gitu, hoki-hokian. Jadi ya mau ya nggak jadi dah. Udah deh. Ngelamar di pabrik yang Bernes ini. Si tanam saya pergi ke sana. Oh, berdua. Bertemu Melda. Melda, suami saya mau kerja nih. Berarti yang kenal duluan siapa sama Imelda? Enggak, Istri? malah ada teman. Oh, ada Ada teman di sana. Referensiin Om gitu kan? Iya, saya nanya ke dia. Dia ada teman anak saya juga kerja di situ, perempuan dia juga mau keluar. Terus saya pas masuk, saya nanya-nanya dulu sama orang yang udah pernah kerja. Dia bilang, Om kerja sih enak, cuman ya gitu, capek. Dia bilang. Itu tahun berapa tuh berarti? Mulai Tahun ngelamar? 2015. 2015. Iya, saya berhenti sempat 2 tahun, 3 tahun. Berarti Om dari restoran tutup tahun berapa? Berarti nganggur itu? Nganggur. Sempat nganggur. 2013, Resto tutup. 12 tuh mulai tutup, 13, 14, 15. Berarti kurang 3 tahun lebih lah ya? Iya, 3 tahun. Nganggur ya? Nah, udah dia ini istri dapat kerjaan. Dapat kerjaan jagain orang oon. Makanya orang yang apa? Ya, abnormal. Ya nggak normal lah gitu. Ya lumayan juga saya bilang. Kayak home care gitu ya. ya? Home care. Ya. Saya bilang, saya nggak sanggup, saya bilang kerjaan ini. Pegang. Ya, kadang kita kasihan Iya, juga. nggak sanggup. Ya udah, akhirnya nunggu. Nah, kalau boleh tahu istri waktu itu digaji berapa tuh pada saat lamar? Itu per bulannya. Berarti setahun sejak enggak, tutup itu itu kan iya, restorannya? itu kalau nggak salah udah $13 Per hournya? per hour. Saya hitung-hitung begini, di restoran kalau dihitung tuh hampir sama, saya bilang gitu. Restoran juga sekitar segitu per hour? Iya, saya bilang sekitar 14-an lah. Gitu. Iya. Kerjanya panjang lagi. Oh, Iya, boleh awalnya juga. panjang. Awalnya panjang, saya bilang. Memang bulanan, di total hampir sama. Saya bilang, mendingan kerja kayak kamu 8 jam. Udah itu orang nggak masuk, kita dapat overtime lagi. Betul. Ya udah, saya bilang. Tapi saya nggak sanggup kerja kayak gitu. Ya udah, nanti cari aja, udah. Nah, ini 2007 saya masuk. Bayarnya kan waktu kerja restoran nggak berasa kita. Ini bayar rumah bayarnya 3.000 lebih. Sama semuanya 3.700. Kita paksain dong kerja mau nggak mau. Pas begitu 2012, plak. Kena harga rumah turun. Wah, di situ sakit saya bukan main. Udah beli mahal, udah gitu. Itu yang di Fontana, rumah Nggak, Fontana? ini. Oh, yang baru ini? Fontana udah lunas tuh. Fontana udah lunas. Belum ada 30 tahun udah Ini saya belinya lunas. tahun berapa yang baru ini? 2006. 2006? Nah, 2007 saya masuk. Oke. 2013 saya berhenti kerja. Jadi 13. Berarti pas masih di restoran, Om beli rumah ini? Maka berani berdua kerja aja udah lebih Berarti dari. pertama rumah yang di Fontana, yang kedua rumah ini. Ini. Setelah berapa tahun itu jaraknya? 2000 tahun 2001 tahun 2000 beli rumah Oh, itu. beli rumah Fontana. Terus 6 akhir. tahun beli rumah ini. Iya. 2006. Oke. Ya sih itu sih Berarti oke harga juga. ini masih murah dulu ya? 2000? Enggak. Atau Mahal. berapa dulu harganya? 670. 670. Iya, 670. Saya ambil rumah sini. Oh, rumah baru belum bangun, belum jadi, saya udah panjer. Udah booking. Udah booking. Ini rumah saya mau ambil. Oke.
Nah, gitu. Akhirnya ya saya ambil 2011, 2008, 2009 harga turun. Lagi krisis kali ya? Iya. Lagi krisis kan? Ya? Betul. 2008. Sampai turun sampai mentok-mentoknya 450. Jauh juga. Udah. Turun ya? Dari 600-an 400. Terus saya pergi cari tukang jual beli rumah. Pak Nopi. Pak Nopi, ini gimana? Rumah saya tinggalin apa saya biarin Takutnya aja? tambah turun gitu ya? Iya. Udah gini aja. Ngeplay aja. Anaknya pas kebetulan di layout. Langsung anak saya itu langsung di layout kan kerjaan tuh. Bukan bukan di Chevron. Yang besar. Anak yang besar. Anak yang besar. Di layout nggak bisa kerja lagi dulu karena waktu itu resesinya turun ya banyak yang dikeluarin. Betul. Nah anak saya yang paling gede ya udah kredit saya rusak lah ya udah rusak lah bilang 3 tahun katanya tukang beli jual rumah ini cuma 3 tahun nggak apa-apa rusak dia bilang gampang kok. Nah udah gitu katanya setahun kamu nggak usah bayar. Saya dengar nggak usah bayar. Kita ngajuin ke pemerintah kan? Enggak. Bukan. Kalau ngajuin ke pemerintah lebih susah lagi. Kita mendingan cari tukang jual beli rumah, bilang rumah ini kita nggak bisa bayar, diajarin kita nggak usah bayar, kita bilang kita tinggal dulu setahun, dia nggak ngusir nggak usah bayar dalam setahun itu. Berarti udah baru ini. Berarti udah ngirit setahun lebih itu udah ngirit sekitar 40-an ribu. Resesi kita riset ya. Karena resesinya begitu. Karena layoff. Begitu pas kita nggak bayar setahun, yang tukang jual beli rumah ini ajuin ke bank. Ini rumah, di orangnya udah nggak sanggup bayar. Kamu mau jual nggak? Ada yang mau beli. Daerah ini dia bilang gitu. Berapa duit mau dijual mau dilepas berapa duit kata bang? Sekitar 400-an lah. 400 mah nggak ada yang mau sekarang ini katanya orang masih susah. Yang tukang jual beli rumah ini. Ya udahlah 3,5. Ya udah buat saya 5.000. Dia bilang gitu. Berarti rencana Om mau jual. Udah gitu sama bank dikasih 345. Kasih tahu sama tukang jual rumah. Tukang jual rumah ngasih tahu ke kita dong. Itu rumah cuma mau dilepas 345. Lu mau nggak? Ya mau, saya bilang. Tapi harus lu cari loan lagi, harus tambah lagi 20%. Ini rumah beda lagi berarti? Enggak, beda. Rumahnya ini. Saya ganti nama, ganti orang doang. Dari anak saya ganti anak perempuan. Kan nama anak pertamanya Hendra Susanto. Nama anak yang kedua, ketiga ini pakai nama saya Tan. Dia pakai nama Indonesia. Kalau ini yang dua ini Yani soalnya Tan. yang gede udah pisah sih. Pisah, ya. Ini ya kartu keluarganya segala macam udah beda. Enggak. Dari Jakartanya memang kita tadinya kan satu Hendra, satu Yani, Santi. Jadi belakangan baru pakai Tan. Tapi kalau Hendra kan kita ngajuin green card-nya kan sama-sama. Jadi pakai nama asli dia. Nggak pakai nama saya gitu. Jadi tetap, jadi kayaknya orang lain lah ini. Orang lain. Jadi anak saya yang kedua ini beli. Yang udah married. Iya, yang udah married nih. Nah, waktu itu belum married, dia beli. Dia beli pakai nama berarti dia. Pada saat harga rumahnya turun. Seolah-olahnya harga rumahnya 345 tuh dia beli. Kasih uang panjar lagi 20%. Langsung kita tinggal. Waktu itu 300 lebih, 20%, ya sekitar kita harus bayar 60.000. Ya, 60-an ribu lah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Oke, bayar, kita ambil lagi rumah ini karena kita nggak pindah kan. Kalau nggak kan harus pindah keluar. Om jual,
Yang beli anaknya yang perempuan. Iya. Nah. Saya bukan jual loh, hitung-hitung anak saya yang laki ini lepas. Ah. Lempar ke bank. Jadi uang yang pertama yang 20% Saya dia udah hilang. nggak mau bayar. Iya, Dilelang gitu kan. udah istilahnya saya kembaliin ke bank lah. Aha. Hilang semua duit. Jadi anak yang satu lagi beli dari Beli. bank. Oke. Beli, cuman kita nggak pindah-pindah ya, tetap Iya, aja bisnisnya gitu. juga sebenarnya Ya, orangnya. itu bank sih nggak mau tahu lah Iya. ke siapa. Yang penting gua dapat uang ini, ya udah cari bank. Betul. Dapat terus ya bayar ke sini. Kita bayar lagi ke bank tiap bulannya, cuma bayar Jadi lebih balik. sedikit cicilannya. Ya otomatis kan. cicilannya dikit ke satu udah Sebelumnya kita berapa? enteng. Kalau awalnya berapa? 3.700. Nah, setelah diituin 1.700 sampai 2.000 lah gitu. Oke. Ya nggak, bedanya ada juga gitu. Sama pajak sama tanah sama ini dah ya udah ya. Nah itu belakangan yang tapi itu beli idenya, rumahnya. idenya bagus juga ya. Dijual yang beli ganti nama beda. Iya. Oh, dari siapa dong idenya? Enggak, itu benar-benar loh. Saya maka itu saya datang kemari itu serba lancar ya. Betul. Anak nggak pakai ujung nama saya. Wah dulu WNA. Oh iya. Istri juga WNA. Iya. Jadi ada tannya. Iya betul. Jadi saya mau datang lu baru bikin WNI lu. Oh baru Om bikin WNI. Iya nama. waktu. Tapi anak pertama pulang. mungkin udah ikut saudara. Iya, WNI, ikut, gitu iya. ya. Biasa seperti itu kan. Iya benar. Anak pertama tuh saya pakai nama anak koko saya. Iya, udah WNI. Jadi Apa langsung, iya. Saya nggak salah merit udah dapat anak 3 juga masih WNA belakangan aja. Pemerintah bikin WNI nggak usah bayar apa ya oke baru bikin dah. Oke. Baru. Nah udah gitu anak laki saya ini lepas 3 tahun pas dia sekolah lulus dia udah nggak kerja kan. Iya. Akhirnya dia juga belum dapat kerjaan. Ya udah saya bilang kita kumpul aja nggak apa-apa kalau buat makan sih cukup lah. Adalah saya bilang gitu. Iya. Karena kondisinya masih krisis kan? Iya masih krisis, masih belum dapat kerjaan kan dia Susah, udah gitu susah. Udah gitu ya udah akhirnya mau nggak mau saya juga dengan itu seadanya lah gitu. Jadi pas saya ambil rumah ini lagi tambahin 60.000, udah biarin kita kredit lagi tiap bulan 2.000 anggap aja kita nyawa lagi apartemen gitu. Nah udah itu rumah saya yang di Fontana itu kan saya pikir-pikir, wah kita udah kekosongan duit ya, mendingan kita jual aja rumah yang di Fontana. Nanti sejak beli rumah ini tinggal di sini yang Fontana. Mau saya lepas. Ditinggalin tapi ya waktu itu? Nggak ditinggalin, mau saya lepas. Iya. Waktu itu harganya masih bagus. Kalau saya habis beli ini harganya masih bagus. Masih laku 200. Baru seminggu. Saya rubah pikiran lagi. Jangan dijual, udah pikir. Ini masih bisa kebayar, udah nggak usah. Iya. Kita megang duit juga percuma. Berarti invest lah itu. Impress gitu. Rumah Fontana itu saya jual. Nggak, saya mau jual, akhirnya ada yang lihat gitu. Mau juga orang. Cuman, udah dah. Saya langsung bilang, pelanggan cabut aja, nggak usah kita jual lagi. Kalau dijual juga nanti habis masukin kemari kan, percuma aja, lebih enteng. Jadi kita akhirnya nggak ada apa-apa. Rencana saya langsung saya batalin, nggak jadi jual, ya kurang lebih ada 10 hari lah. Saya bilang nggak usah jual, orangnya langsung cabut apa, udah. Langsung saya bilang, udah biarin dulu. Dijamin dulu aja. Diamin dulu, perbaiki sedikit, chat apa, sendiri waktu itu. Suruh orang chat apa benerin, udah. Ada yang mau minta nyewa rumah situ, ada yang nyari, rumah saya mau, mau, saya bilang. Anak saya bilang, oh iya mau. Tapi kondisi cicilan udah lunas ya itu yang Fontana? Belum. Oh belum lunas, masih ada cicilan. Iya, tapi saya bilang, berarti bayar 2 dong, bayar bayar sini sama bayar itu, sana. cuman hana murah, Lebih murah cuma 400 lebih. Iya.
Cuman saya pikir-pikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Ada yang mau lagi Sama sewa. 1.250 waktu itu tahun 2007. 2000 saya ambil 2006, 2007 saya masuk, saya baru mau lepas kan 1.250 yang mau nyewa gitu. Ya udah kasih aja. Dia nyewa 5 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun dia sewa. Iya, untung nih ya. Balas-balas ini sini. Loh, kok saya bilang ini banget ya. Apa lancar gitu. Ada aja gitu. Ada aja ini rumah turun, kita bayarnya mahal, pas turun kita bisa kebeli lagi dengan harga rumah yang kita mauin juga cocok gitu ya. Iya betul. Ya udah akhirnya bayar tiap bulan sampai sekarang. Akhirnya anak saya yang kedua ini married. Udah married kan namanya udah married kan dia punya rumah juga. Betul, rumah sendiri. Mungkin saya langsung ganti namanya ke anak saya yang perempuan sama istri saya. Ganti nama ke istri saya sama anak perempuan yang dia yang nanggung rumah itu. Yang ini. Yang di Fontana. Enggak, yang Oh, sini yang Fontana sini. udah lunas. Fontana dulu. Udah belakangan lunas, saya udah lunasin. Yang ini doang. Nah, ganti nama sekali, terus belakangan di-finance lagi. Finance lagi. Ketiga kali ini. Terus tanya, di-finance begini, saya sering udah di-finance kok nggak ada kurang-kurangnya. Kurangnya maksudnya kurang apa, Om? Kurang maksudnya kan tetap 30 tahun juga. Kita udah bayar berapa tahun tetap 30. Jadi ulang baru 30. Ada Kurangnya ya. Tapi udah deh gini aja deh. Kamu tambah uang dikit, saya kasih 20 tahun. Oke. Enggak 30 tahun lagi. Cuman kamu bayar 1.050. 50. Jadi Itu biasanya setelah berapa tahun bisa refinance? itu tahun? biasa enggak, ya 2 tahun udah bisa, 2 tahun. Udah gitu ya, saya balikin lagi ke anak saya yang kecil ini, dia bilang, oh kalau gitu oke lah, kalau mau begitu, dikasih 20 tahun, bayar 1.050, ya berarti ada tambah murah lah gitu. Iya. Kalau enggak ya berat banget gitu. Jadi saya hitung-hitung begitu, Mi itu udah ada Mi, air. Oh ya, Obat itu. Iya. Jadi saya tinggal bayar begitu kan nggak gitu berat banget. Akhirnya cuman utangnya itu cuman 100 lebih dikit lah. Tapi kalau refinance itu kan kayak ada utang baru lagi ya. Iya, utang baru Yang lagi. utang lama udah lunas. Kita udah nyari lagi loh yang lain. Cuman kita lebihin gitu. Cuma sama anak saya dia lebihin, bayarnya lebihin gitu. Iya. Jadi kekurangannya ya sedikit lah gitu. Jadi udah tinggal bayar 1.000 lah per bulannya. Udah gue bilang terusin aja. Kalau nggak mau terusin, kan kemarin itu main lagi kupiau gitu. Kalah kita orang. Jadi nggak sampai lunas ya ini tetap bayar 1.000 lah. Tapi 20 tahun loh dikasih loh. Enak Berarti juga. sampai sekarang masih. Masih cicilan. Cuman ya nggak tetap ya kalau setiap bulan tuh bayar 1.000 tuh tetap. Cuman kalau kita ada duit lebih lagi kita mau bayar ya kita nolin langsung kita. Cuman tinggal dikit kok nggak sampai 170-an. Cuman kalau kita bayar sampai 20 tahun udah berjalan sekitar 5 tahun. 15 tahun lagi ya berat juga nih kan, mendingan cicil habis saja. Iya. Tapi dihitung-hitung kalau kita cuma dapat tag balik doang gitu. Cuman ya udahlah biarin lah, kalau mau bayar, kalau enggak. Saya juga kalau rumah turun, saya mau ambil lagi satu. Karena sekarang kan lagi masih tinggi nih. Iya, masih tinggi ya. Saya pikir kalau ini dapat lagi. Nah, di restoran ini kerja sih berat, waktunya panjang. Cuma waktu belum ada pengalaman. Kalau sekarang kan banyak orang Indo nih. Iya. Di mana-mana. Jarang gitu kan. Kalau waktu 98 Jod, ya elah saya bilang udah datang kemari kita diterima kerja juga udah hoki dah. Iya. Kita nggak usah ini, maksudnya nggak susah payah.
Kalau kitanya, Tapi bosnya waktu itu ngomongnya apa? Inggris atau? oh nggak Chinese. Chinese, Masa Mandarin saya kuat Untung begini. Om bisa Ya, Mandarin. Mandarin saya kuat begitu ya dari sana juga. Tadinya ya sedikit banyaknya udah ngerti. Cuman begitu dipelajarin terus ya jadi saya ngerti banget gitu Jadi emang Mandarinnya. kisah hidup dari pas datang ke Amerika emang cukup berat gitu ya. Iya cukup berat, cukup Prosesnya. berat. Ya cukup berat ya semua Kita orang. harus Semua, berani gitu kan. iya berani. Satu berani. saya orangnya berani memang. Iya. Ya kalau kita hitung-hitung merantau sekian jauh, kalau kita nggak berhasil pasti diketawain dah. Iya benar. Kita balik lagi ya pasti Ah, tambah susah nanti. saudara istri saya ngomong, nanti juga balik berapa tahun di sono. Ya udahlah nggak apa-apa balik ya balik. Yang penting saya itu berdiri sendiri. Saya bilang, Betul. saya orangnya merantauan kok. Saya bilang saya itu berapa Ya, dari. mental kita harus kuat. Nah, apalagi saya bilang saya orang pulau loh. Saya bilang gitu. Nah, Oke. angin apa hujan udah biasa, ombak harus apa terjang aja. ya saya mah ini aja nggak pusing saya bilang gitu. Oke, Makanya- mungkin sebelum kita akhirin pembincangan kita ini ada kata-kata gak nih buat kalau orang yang baru datang buat Oh itu kerja, sih boleh. kita harus gimana gitu? Nih sekarang kalau orang baru datang ini pertamanya dapat visa. Di sininya kalau ada teman suruh teman jemput. Kalau teman ada tempat tinggal di rumah teman ya paling baik. Kalau enggak ya terpaksa sementara habis uang dikit nyewa kamar. Ya itu nyewa kamar ya makan di luar cuman tempat doang. Ya itu termasuk boros juga lah gitu. Tapi kalau udah kerja 1-2 bulan udah enak gitu. Jadi kalau bisa dibilang awal datang memang pasti susah semua. Semua juga Pasti semua susah. kalau gampang itu kalau gampang tuh perkataannya ada. Aha, Susah dulu, senang di belakang. iya. Ya kan? Kalau senang dulu, susah di belakang itu Repot. berepot. Ya kan datang-datang kita dapat makan, dapat apa semua. Akhirnya orang benci. Iya. Kan akhirnya nggak dapat kerjaan. Kan jadi susah. Iya. Tapi kalau susah dulu kita giat, masih muda kita giat, gimana juga kita berjuang, gimana juga tetap. Yang Pasti, penting ya, tuh itu. ada kemauan. Ada kemauan. Kita mau kerja Betul. gitu. Ya harus rajin juga di sini. Iya kan, benar. kalau datang. Kalau di sini tuh harus begitu. Tapi kalau di sini lu kalau rajin, kita orang pendatang ya. Kita kalau rajin orang juga senang. Iya. Kita kalau malas-malasan, ya udah. Banyak, Cun. Benar. Banyak, Cun. Iya. Yang orang yang udah lahir di sini, ya namanya dia malas-malasan, susah dapat uangnya. Orang anak-anak Madura juga gitu. Dia kalau udah sampai lahir di sini, malas-malasan udah gitu murfin, wah udah dah. Iya. Kerjaan juga susah. Ya itu berantakan Mas. Heeh. Berarti Om kalau saya simpulkan berarti kerja pengalaman cuma 2 berarti ya. Ya Di restoran, yang ya sekarang. pabrik ini. Di Kalau pabrik. pabrik saya belum pernah di pabrik sih. Nah, Cuman kalau baru di kali ini restoran, aja ya. iya, cuman kalau di restoran sih udah puluhan tahun ya udah ngerti ya. Sekarang juga kalau suruh masak apa ya nggak bisa aja gitu. Cuman ya kadang lagi mau, kadang enggak gitu. Tapi kalau di pabrik ini kerja 9 tahun ini ya semua ya udah ngerti lah apa yang mau dikerjain. Cuman ya gitulah Berarti kita Om sekarang umur berapa? 6, 10, 9. 69. Iya, 20. Masih sehat ini ya. Ini- Mudah-mudahan Ini masih kerja ya. Ini apa nih rumusnya nih kalau sehat gitu. Kalau saya bilang yang satu kita kerja itu tetap giat, tetap pengalaman kita kerja apa juga kita kerjain, jangan banyak pikir. Yang penting kita enjoy aja. Iya benar. Nikmatin setiap hari. Iya benar, itu aja. Oke. Soal sakit mau datang itu tergantung kita makannya, tergantung kita ininya makan deh. juga. Iya cara makan. Saya di buffet nasinya pakai minyak,
itulah mungkin kolesterol saya tinggi itu mungkin kayak gitu. Yang lain nggak ada. Ya darah tinggi keturunan ya nggak bisa apa-apa ya. Itu makan obat. Tapi ya terus terang aja. Kalau dibandingin di negara kita sama di sini jauh lebih enak, jauh lebih enak. Enaknya apa sih di sini? Banyak orang kalau mau datang kan nanya-nanya dulu enaknya apa di sini. Ya enaknya apa gitu. Enaknya kalau kita kerja itu uangnya dolar, udah gitu aja. Udah pasti. Iya udah pasti kan. Kerja 1 jam itu buat makan 1 hari. Kerja 1 jam itu bisa dapat makan sekali. 2 jam anggap siang malam. Ya separohnya buat nyimpen, ya separohnya buat lebihnya banyak. Lebihnya ada. Tapi kalau di Jakarta biarpun gaji 10 juta seumpamanya. Banyak juga pengeluarannya gitu. Ya, kecuali dagang kalau di sana. Kalau kita kerja juga ya mendingan di sini lah. Negara mana juga gitu. Mau ke Taiwan, mau ke Jepang, mau kemana. Ya tapi yang paling enak di Amerika. Kalau buat tangkep orang gelap nggak jadi masalah. Tapi kalau di Jepang kan dia lihat. Misal kamu udah habis, kamu harus terpaksa pulang. Di Taiwan, ya Taiwan sama. Cuman 2 negara itu. Yang lain-lainnya sih enggak. Berarti Amerika masih lebih aman lah ya. Lebih aman. Cuman ya kalau bisa ya hati-hati aja namanya kita dapat begitu ya. Gitu. Banyak yang datang kemari itu cukup enak, Jun. Ya, maka banyak sih temen yang datang kemari ya. Tadinya nggak ada apa-apa, berhasil. Sekarang kerja di mana? Di Amazon tuh udah 20 lebih. Orang baru. Per hour ya? Iya, per hour. Per hour kalau dikalikan per hour $20, itu kaliin, mana ada sih 1 jam kita bisa dapat 300 ribuan. Kali bango. Ya kan gitu kan. Lu mau jadi apa? Lu tanda tangan aja, hanya tanda tangan berapa menit aja belum tentu dapat 200-300 ribu kan gitu. Ya anggaplah capek dikit lah, itu kuli lah. Kita mau kerja. Yang penting kita mau kerja, mau kuah keringat. Pasti lama-lama membaik gitu kan. Oke guys, sekian dulu dari saya interviewnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.